Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertindak selaku inspektur upacara dan memimpin jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 dari lapangan Pancasila, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Lokasi itu sengaja dipilih untuk napak tilas perjalanan Presiden Soekarno mendapatkan ide dasar negara Pancasila. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 yang digelar di lapangan Pancasila Ende, Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi. Presiden Jokowi mengenakan baju adat Ende, ragi lambu luka lesu, lengkap dengan penutup kepala. Dalam amanatnya, Presiden kembali mengingatkan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus betul-betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila. Kita wujudkan dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita. Kita mengimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan juga menjiwai interaksi antar sesama anak bangsa. Inilah tugas kita bersama, tugas seluruh komponen bangsa, menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini menjadi istimewa karena digelar di Ende. Lokasi di mana Bung Karno mendapatkan ilham tentang dasar negara Pancasila saat masa pengasingannya. Usai upacara, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara dan rombongan napak tilas di Taman Renungan Bung Karno di bawah sebuah pohon sukun. Di tempat inilah Bung Karno dulu seringkali menyepi dan merenung. Ya pemirsa, banyak cara dilakukan warga untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Seperti di Magelang, Jawa Tengah, warga dari berbagai daerah di Nusantara membentangkan bendera merah putih mengelilingi Candi Borobudur. Pagi tadi, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah menjadi makin indah dengan balutan merah putih yang mengelilinginya. Sebelum pembentangan, para peserta menggelar doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta terhadap NKRI. Kami dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter, harapan kami untuk sedikit memperingati bahwa kita masih punya negara yang besar, negara yang cinta budaya. Salah satu peserta asal Nias, Sumatera Utara mengaku bangga dan senang dapat mengikuti acara pembentangan merah putih di Candi Borobudur. Ya senang sekali bisa ikut, ya gitu. Nah ini pertama kali ke Borobudur juga, jadi kesempatan banget bisa datang ke sini. Setelah dibentangkan mengelilingi Candi Borobudur, bendera sepanjang 1 km itu kemudian diarah ke Desa Kembang Limus yang berjarak 3 km. Di mana di lokasi tersebut akan diadakan puncak perayaan kegiatan Desa Wisata Nusantara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya Wilson, hari ini hari lahirnya Pancasila. Kamu hafal nggak sila-sila Pancasila? Masih hafal dong, kan dari dulu dari kecil kita udah sebutin setiap upacara, setiap hari. Bahkan jadi salah satu mata ujian dulu kalau nama mata pelajaran itu PPKN. Betul sekali. Nah kali ini kan kita 2 tahun terakhir sekolah online nih. Kira-kira kaula muda era pandemi ini apakah masih hafal ya sila Pancasila? Kita lihat langsung saja hasilnya. Pancasila nih Bang. Oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Oke, sila kelimanya Bang? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebutkan sila keempat Pancasila Bang. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima Bang? 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebutkan sila keempat dari Pancasila Bang. Aduh, oh ini ya perayaan ini ya, Hari Pancasila ya. Kemusyawaratan, kerakyatan, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, Mbaknya dengan Mbak siapa nih? Dwi. Mbak Dwi. Sila kelimanya Mbak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Mbak siapa nih Mbak? Elin. Mbak Elin. Mbak Elin boleh sebutin sila keempat dari Pancasila. harus lupa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelimanya Mbak?
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ternyata masih pada tahu ya, meskipun tadi ada yang malu-malu, ada yang masih ragu, tapi seenggaknya masih diingatkan kembali, masih pada hafal ternyata. Betul sekali, biasanya kalau ditanya dadakan memang sedikit kaget dan tiba-tiba lupa aja gitu. Kita lagi mikir mau makan siang apa nih nanti, ditanya Pancasila. Oke pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Badan Intelijen Negara atau BIN meresmikan Smart Campus Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno di Sentul, Bogor, Jawa Barat, serta Gedung Medical Intelligence Wangsa Avatara di Markas Besar BIN Jakarta. Dibangunnya Smart Campus dengan teknologi canggih merupakan bagian dari program pengembangan dan modernisasi STIN menuju one of the leading intelligence university di Asia. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri didampingi Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, meresmikan Smart Campus Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno, STIN Sentul Bogor, dan Gedung Medical Intelligence Wangsa Avatara di Markas Besar BIN Jakarta pada hari Senin 30 Juni 2022. Kepala BIN Budi Gunawan menegaskan dibangunnya Smart Campus dengan teknologi canggih serta 8 laboratorium berteknologi terdepan seperti laboratorium nuklir, biomolekuler, dan laboratorium canggih lainnya merupakan upaya BIN untuk menjawab tantangan dan ancaman perang hybrid mendatang. Budi Gunawan menambahkan, sebagai lini pertama sistem keamanan nasional, intelijen dituntut harus mampu bekerja lebih keras, smart, cepat, tepat dan akurat serta lebih kuat. Telah membangun Smart Campus Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno, yaitu kampus yang mengimplementasikan teknologi digital dalam mendukung teaching excellence, memanfaatkan teknologi terbaru pada bidang kurikulum dan teknologi pendidikan. Dalam konteks penyiapan sumber daya manusia, BIN telah menyusun peta jalan STIN menuju World Class Intelligence pada tahun 2025 yang terdiri dari 3 fase dengan target jangka menengah. STIN menjadi lembaga pendidikan intelijen yang terbaik di kawasan Asia. Smart Campus STIN berdiri di atas 5 hektar tambahan lahan baru kawasan STIN dengan total 10 hektar. Sejalan dengan namanya Smart Campus, STIN menerapkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI Artificial Intelligence yang diterapkan untuk efektivitas operasional maupun keamanan, seperti voice recognition dan face recognition untuk pengoperasian berbagai perangkat serta pendeteksian pergerakan di lingkungan kampus. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengapresiasi pemberian nama Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno untuk kampus baru STIN. Pendidikan itu sangat perlu dan kami juga diasah yang namanya batin. Pengasahan batin itu akan membuat manusia menjadi mumpuni, jadi selaras. STIN diharapkan menjadi one of leading intelligence universities di Asia. STIN kini sudah terakreditasi perguruan tinggi unggul 4.0 dari Badan Akreditasi Nasional atau BAN. Bahkan program S2 Medical Intelligence di STIN merupakan program studi pertama dan satu-satunya di Asia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pemuda terekam kamera CCTV saat mencuri di warung sembako di Labuan Pandeglang, Banten. Kepergok pemilik warung saat beraksi, pencuri kabur meninggalkan motornya. Seorang pencuri beraksi di warung sembako di Desa Teluk, Kecamatan Labuhan, Pandeglang, Banten kemarin pagi. Pelaku sempat mengambil beberapa bungkus rokok dari dalam etalase. Pencurian diketahui pemilik warung karena terpantau dari HP pemilik warung. Pemilik warung sempat mengejar pelaku.
Meski berhasil kabur dari kejaran pemilik warung, sepeda motor yang diduga milik pencuri tertinggal di samping warung. Tak berapa lama, seorang pemuda mengambil motor dengan alasan kendaraannya kehabisan bensin. Pasca ketiga kalinya saya kebobolan. Nah, pertama yang kemalingan kemarin kita nggak ada bukti CCTV. Jelang 1 hari, kedua hari datang lagi lah si maling. Nah, itu yang kedua. Setelah jeda 2 hari, saya memutuskan untuk segera memasang CCTV. Supaya ibaratnya kita tahu nih siapa pelakunya dan kita pun juga ada barang buktinya. Kasus ini diselidiki pihak Polsek Labuhan Pandeglang, Banten. Polisi mengamankan barang bukti rekaman CCTV dan 1 kendaraan yang diduga milik pencuri. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. 4 bangunan toko kimia di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek listrik. Empat bangunan toko kimia yang terletak di Jalan Raya Industri Tegal Gede, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat malam tadi ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari dalam toko dan membesar hingga menyambar bangunan toko sekitar. Banyaknya bahan kimia di dalam toko membuat kobaran api dengan cepat semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi mengerahkan 8 unit mobil ke lokasi. Ya, jadi mungkin agak sulit dipadamkan karena memang material yang terbakar itu bahan kimia. Ya, saat ini kami masih dalam proses penanganan. Akibat kebakaran ini, arus kendaraan di Jalan Raya Industri sempat ditutup. Peristiwa kebakaran ini dalam penyelidikan petugas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kios ludes terbakar di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta. Diduga kebakaran berasal dari arus pendek listrik. Di Jalan Ciputat Raya, Pak, depan SMK 18. 2 kios di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ludes terbakar Rabu dini hari. Kobaran api dengan cepat melahap habis 2 unit kios yang berada di Jalan Ciputat Raya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal api yang membakar kios ini. Kios yang ludes terbakar adalah kios Pegadaian dan kios ponsel. Saya sama PRT di rumah sakit dapat telepon kalau konter kebakaran. Jadi ya udah saya mantau di sini, PRT lagi ngurusin jenazah. Yang kebakar apa, Bu, tadi? Ya? Yang kebakar ini apa aja? Berapa kios? Konter kafe ini. Berapa banyak? Sama Pegadaian. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, ganjil genap hari ini diberlakukan di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami.